Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Kembali jumpa dengan Hendra di channel Hendra Adut. Kali ini dengan sejumlah informasi di rubrik Ruang Suara. Beberapa informasi coba Hendra sampaikan malam hari ini. Di antaranya dari Tulungagung, Surabaya, dari Madura, dan dari Situbondo, Jawa Timur. Tapi sebelum kita menuju informasi selengkapnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk support channel Hendra Adut. Baik, kita langsung menuju informasi yang pertama dari Tulungagung. Kematian 26 sapi di Tulungagung dikarenakan virus antraks, kawan. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com dari Tulungagung, di mana Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung mengkonfirmasi penyebab kematian 26 ekor ternak sapi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo dalam kurun sebulan terakhir meninggal karena terjangkit virus antraks. Dikatakan Bupati Tulungagung, seperti mengutip informasi antaranews.com, hasil dari laboratorium menyatakan jika sapi-sapi yang mati terindikasi antraks, sedangkan 44 sapi lainnya sehat. Jumlah ternak yang mati di wilayah Desa Sidomulyo sendiri dilaporkan sebanyak 29 ekor dengan rincian 26 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sementara itu kawan, kematian ternak secara beruntun ini sempat memicu rumor jika ternak warga yang mati dikarenakan guna-guna. Selain mati mendadak tanpa sebab, saat dilakukan pembedahan organ dalam pada ternak yang mati oleh warga maupun tim kesehatan hewan Disnat Tulungagung, juga ditemukan sejumlah benda yang bukan jenis pakan ternak seperti kain, benang, jarum, hingga pecahan logam. Kasus yang sempat membuat warga gempar ini pun kemudian diselidiki oleh Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung dengan mengerahkan tim kesehatan hewan untuk mengambil sampel isi lambung, darah, serta empedu ternak yang telah mati. Tidak hanya ternak yang telah mati dan dikubur, petugas juga mengambil sampel darah serta feses ternak sapi yang hidup. Sampel-sampel yang telah dikumpulkan kemudian diperiksakan di laboratorium Surabaya dan hasilnya sebagaimana diumumkan oleh Bupati Marioto Birowo bahwa penyebab kematian karena terjangkit virus antraks. Ditambahkan temuan itu pun kini telah dilaporkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Pemkab Tulungagung memberlakukan kebijakan penutupan atau pencegahan bagi ternak bagi peternak yang ingin membawa ternak sapi maupun kambing mereka keluar dari Desa Sidomulyo. Sementara itu, untuk mengefektifkan pencegahan tersebut, Disnat Tulungagung berkoordinasi langsung dengan jajaran Forkom Pimcam Pagerwojo untuk melakukan penjagaan dan dengan mendirikan beberapa posko bersama. Tugas yang berjaga di posko tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dan Balai Besar Veteriner Yogyakarta. Sapi yang sehat dilakukan proteksi berupa penyemprotan kandang menggunakan disinfektan. Marioto juga meminta jika warga yang memiliki ternak untuk mengawasi ternaknya. Jika ditemukan gejala atau indikasi sakit pada ternaknya, masyarakat juga diminta untuk melaporkan ke posko yang didirikan. Itu dia kawan informasi dari Tulungagung. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Untuk selanjutnya, saya ambil informasi dari Surabaya. Di mana sebanyak 120 orang pengendara yang melintas pos penyekatan di Jembatan Suramadu sisir kota Surabaya dinyatakan positif COVID-19.
Sekali lagi sebelum informasi selengkapnya saya sampaikan, tak lupa saya ingatkan untuk like, share, and subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk support channel Hendra Dut ini. Baik, untuk Anda yang selalu setia di Ruang Suara. Dari Surabaya, sebanyak 120 orang pengendara yang melintasi pos penyekatan di Jembatan Suramadu, sisi kota Surabaya, dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes USAP PCR yang dilakukan petugas kesehatan setempat sejak Sabtu hingga Kamis hari ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, seperti dilansir dari Antara News, mengatakan sejak dilakukan penyekatan dan tes cepat antigen di Suramadu mulai Sabtu 5 Juni hingga Kamis hari ini, setidaknya ditemukan ada 13.735 orang pengendara yang dites USAP antigen. Untuk tes PCR sendiri dikatakan Eri hingga Kamis pukul 12 siang tadi tercatat ada 574 orang dengan hasil 441 orang dinyatakan negatif dan 120 orang lainnya positif COVID-19. Tidak hanya itu kawan, wali kota juga mengatakan bagi warga yang hasil tesnya positif akan langsung dibawa ke rumah sakit penyangga sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, sedangkan mereka yang masih menunggu hasil tes PCR diarahkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Cukup mengerikan juga kasus ini kawan ya. Untuk itu masih saya ingatkan agar terus mentaati protokol kesehatan karena memang virus COVID-19 masih belum berakhir kawan. Dari Surabaya kita menuju kota Situbondo, di mana kota Situbondo kehilangan satu musisi terbaiknya. Seorang pencipta lagu berbahasa Madura di Situbondo ini berpulang kawan hari ini. Informasi selengkapnya dari Situbondo, mengutip informasi dari faktualnews.co, kalangan seniman dan pegiat pariwisata Situbondo berduka. Imam Badik, seorang pencipta lagu berbahasa Madura yang juga merupakan aktivis pariwisata di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berpulang hari ini. Badik yang merupakan warga Kelurahan Ardirjo, Kecamatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tersebut meninggal pada Kamis sekitar pukul 12 siang tadi. Almarhum yang akrab disapa dengan Cak Badik atau Kang Badik ini meninggal dunia di rumah Hosnatun, salah seorang temannya yang berada di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Almarhum yang juga dikenal dengan hasil karyanya dengan berupa puluhan lagu khas berbahasa Madura tersebut meninggal dalam usia 50 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Dikatakan salah seorang sahabat, seperti dilansir dari faktualnews.co, Agus Sodu, sebelum meninggal dunia, almarhum sempat mandi di rumah Hosnatun, rekannya. Bahkan 2 menit sebelum meninggal, Kang Badik juga sempat bercanda dengan rekan-rekannya. Menurut Agus, rencananya almarhum bersama rekan-rekan seniman dan pegiat wisata lainnya yang tergabung dalam Aliansi Pelaku dan Pegiat Wisata Situbondo atau AP2WS ini akan menghadiri rapat di Kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Karena dalam 2 bulan terakhir ini disebutkan almarhum bersama AP2WS sendiri sangat giat untuk mempromosikan sejumlah wisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Bahkan pasca Pilkada Situbondo beberapa waktu yang lalu, almarhum juga masih menciptakan lagu berbahasa Madura yang memiliki pesan moral
agar warga Situbondo bersatu untuk memajukan Kabupaten Situbondo ke arah yang lebih baik, kawan. Ada satu lagu terakhir yang diciptakan almarhum juga sudah selesai, bahkan tinggal merampungkan aransemennya sehingga untuk meneruskan cita-cita almarhum, teman-teman AP2WS sendiri akan menyelesaikan aransemen lagu Kang Badik tersebut. Sementara itu, dari pantauan faktualnews.co di lapangan, ratusan pelayat mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Kelurahan Ardirjo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Sejumlah pelaku seni dan pegiat wisata kota Situbondo juga tampak memberikan penghormatan terakhirnya. Bahkan sejumlah wartawan ikut juga hadir dalam prosesi pemakaman almarhum di TPU yang tidak jauh dari kediaman rumah duka. Baik, itu saja informasi kali ini yang dapat saya sampaikan untuk Anda kawan di channel Hendra Dudes. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk support channel Hendra Dudes. Saya Hendra. Salam dan sampai jumpa.